Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini kembali kita diizinkan oleh Allah dengan rahman dan rahimnya, dengan kasih sayangnya kita masih diizinkan untuk bisa hadir di majelis ilmu. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Dan ini adalah bagian dari nikmat yang harus senantiasa kita syukuri. Mari sebelum kita mulai majelis ilmu kita hari ini bersama-sama, kita awali dengan mengucapkan kalimat tahmid, kalimat syukur bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah. Ketika Rasulullah SAW bersabda, "Talibul ilmi tabassutu lahul malaikatu ajnihataha ridham bima yatlubu." Terhadap orang-orang yang hadir di majelis ilmu, malaikat-malaikat akan membentangkan sayapnya. Maknanya adalah malaikat-malaikat ini akan menaungi kita. Dan disebutkan tadi dari hadis Rasulullah SAW bersabda, ridham bima yatlubu. Mengapa malaikat ini membentangkan sayapnya? Karena malaikat ini ridho terhadap orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Maka sebagian para ulama juga menafsirkan dari makna malaikat yang membentangkan sayapnya kepada orang-orang yang hadir di majelis ilmu adalah ridho itu mencakup dua hal. Ridhonya malaikat, apa itu? Yang pertama, malaikat itu senantiasa mengaminkan apa saja hajat-hajat orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Kira-kira nih Bapak Ibu, kita saat ini punya hajat bukan? Punya keinginan bukan? Punya doa-doa bukan? Maka salah satu wasilah agar diri kita semakin mudah diijabah hajat-hajat kita, rajin-rajinlah kita hadir di majelis ilmu. Karena di setiap majelis ilmu inilah taman-taman surga yang di dalamnya para malaikat pun hadir turut mengaminkan hajat-hajat kita. Dan aminnya malaikat itu bisa jadi lebih mustajab dari sekedar doa-doa kita. Mengapa? Karena kalau kita itu bisa jadi masih adanya dosa-dosa kita. Tapi kalau malaikat senantiasa taat, senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makna dari ridho ini, ridhonya malaikat membentangkan sayapnya ini adalah malaikat senantiasa memohonkan ampun atas dosa-dosa orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Maka ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Dan mari kita awali bersama-sama sebelum kita masuk di bab lanjutan yang kita pelajari kemarin. Kemarin baru masuk di dakwah secara sirri, secara sembunyi-sembunyi dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kali ini kita akan masuk di bab ad-da'watu jahron, dakwah atau seruan baginda Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan. Mari kita awali dulu dengan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, ya Rabb, hadirkanlah kepada kami hadir di sini di majelis ilmu ini ilmu yang bermanfaat ya Rabb, rizki yang terbaik ya Rabb, rizki yang thayyib, dan terimalah seluruh amal-amal ibadah kami. Amin Allahumma amin. Baik, alhamdulillah kita akan masuk di bab ad-da'watu jahran, dakwah secara terang-terangan. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Semoga Allah senantiasa hadirkan keberkahan kepada para musannif, penulis kitab Syekh Khudari Bek, dan juga muallifnya yang menuliskan Khulasatul Nurul Yakin, yakni Syekh Umar Abdul Jabbar. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Istamarrati, berlangsungnya ad-da'watu sirriyatu, dakwah baginda Nabi secara sembunyi-sembunyi itu salasu sanawatin. Jadi berlangsung selama 3 tahun, insyaallah. Artinya sebelum Nabi Muhammad SAW dakwah secara terang-terangan,
Nabi Muhammad SAW ini ya terlebih dahulu, sebagaimana di penjelasan pertemuan kita sebelumnya, Nabi itu dakwah secara sirriyah, secara sembunyi-sembunyi, kurang lebihnya adalah 3 tahun. Ajaba fi asna'iha katsirum minal usyrafi wal muwali, ya. Ajaba fi asna'iha katsirum minal asyrafi wal mawali. Jadi selama itu, artinya selama 3 tahun tadi, ya, banyak dari kalangan orang-orang yang usyrafi, orang-orang yang mulia, wal mawali, dan orang-orang yang terhormat. Maknanya adalah dari kalangan bangsawan, kalangan pembesar-pembesar, itu telah memeluk agama Islam. Contohnya siapa saja? Kemarin kita bahas di awalul mukminin, yakni Sayyidah Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ya Utsman bin Affan, kemudian Zubair bin Awam. Ini golongan orang-orang yang awalul mukminin, dari golongan orang-orang yang mulia dan Masya Allah sangat terhormat. Nah, selama dakwah baginda Nabi secara sembunyi-sembunyi, ya, baginda Nabi ini tidak menampakkan dakwahnya ini langsung muncul di permukaan. Maka kaum muslimin pun juga sama, ya, yang sudah beriman terlebih dahulu pun juga belum langsung menampakkan ibadahnya. Kenapa? Karena kaum muslimin saat itu belum cukup kuat, belum cukup berani untuk langsung, ya, berhadapan dengan kefanatikan dari orang-orang Quraisy. Dan bahkan disebutkan dalam beberapa sirah bahwa orang-orang muslimin di awalul mukminin ini kalau ingin ibadah saja itu, ya, harus ada yang pergi keluar kota, harus hijrah terlebih dahulu agar bisa maksimal ibadahnya. Ya, Masya Allah. Maka setelah pengikut baginda Nabi Muhammad SAW itu mencakup di atas 30, ada yang menyebutnya 30, ada yang menyebutnya 38, maka sudah menjadi sebuah kebutuhan untuk membina jamaah. Itu Rasulullah SAW membutuhkan suatu majelis, membutuhkan satu tempat untuk bisa berkumpul bareng, membina, ya, umat-umat Islam. Maka Rasulullah SAW di saat masa dakwah masih sembunyi-sembunyi, beliau dakwahnya memilih tempat untuk membina lebih dari 30 jamaah ini di rumah, namanya rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, dalam majelis. Barulah setelah, ya, 3 tahun ini proses dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian disebutkan oleh musannif, ba'da dzalika, sesudah itu, amara sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan, ya, untuk menyeru bil jahri, ya, dengan terang-terangan. Biqaulihi ta'ala, ditandai dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala ini di Quran surah Al-Hijr ayat 94. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Fasda' bima tu'mar, maka katakanlah, maka sampaikanlah secara terang-terangan atas apa yang engkau telah diperintahkan. Wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Masyaallah. Jadi Rasulullah SAW setelah turunnya perintah ini, ya, demi ketaatan dan ketakwaan Rasulullah SAW, maka beliau mulai mengubah strategi dakwah beliau yang awalnya masih, ya, underground, masih di bawah permukaan, masih sirriyah, ya, maka berubah menjadi jahriyah, menjadi jahron, menjadi jelas, menjadi terang-terangan. Demi apa? Demi melaksanakan perintah dari Allah, dan Rasul itu sangat yakin dengan janji dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali musannif mengatakan fasa'ida 'alas shifa, lalu, ya, setelah tadi dapatkan wahyu tadi, Rasulullah itu langsung naik ke Bukit Sofa. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Wa nada qaumahu, kemudian menyeru kaum beliau. Falamma ijtami'u, tatkala para kaum ini berkumpul mendekat kepada Rasulullah, qala lahum, maka Rasulullah pun, ya, bertanya kepada mereka, hal tusaddiqunani fima akhbarukum bihi, apakah kamu benarkan aku tentang apa-apa yang akan aku kabarkan kepada kamu? Faqalu jami'uhum, maka semuanya pun, ya, menjawab, na'am, ya.
ma jarabna 'alaika kadzaban. Kami ini tidak pernah mendapati engkau itu sekalipun berdusta. Mundu nas'atika ilal an, yakni mulai dari masa kecilmu sampai dengan sekarang. Jadi kaum Quraisy ini ketika dipanggil oleh Rasulullah, apakah kalian itu akan membenarkan jika aku akan mengatakan sesuatu, menghabarkan sesuatu? Jawabnya orang-orang yang berkumpul di sana semuanya menjawab, ya, kami akan percaya. Mengapa? Karena kami tidak pernah menjumpai engkau itu berdusta, bahkan mulai dari kecil sampai dengan sekarang. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anqidhu anfusakum minan nar." Maka sejatinya aku ini diperintahkan untuk menyampaikan, lepaskanlah diri kalian dari siksaan api neraka. Inni nadhirul lakum min adzabin syadid. Sesungguhnya aku diperintahkan untuk memberi peringatan tentang azab yang pedih kepadamu, insyaallah. Di dalam kitab induknya, di kitab Nurul Yakin, ini terkait dengan kisah beliau naik ke Bukit Sofa ini lebih didetailkan lagi. Yakni ketika Nabi SAW naik ke Bukit Sofa dan berseru, wahai Bani Fihr, wahai Bani Ad, maka saat itu diserukan, seluruh orang-orang kabilah Quraisy ini pada datang. Bahkan yang gak bisa datang sekalipun, dia memerintahkan utusan untuk mendekat ke Bukit Sofa. Salah satunya adalah dari kabilah Quraisy, itu diwakili langsung oleh Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Jadi ini adiknya Abdullah bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah langsung. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada semua yang datang tadi, apa pendapat kalian bila aku beritahukan kepada kalian akan ada pasukan berkuda hendak menyerang kalian di balik lembah itu? Apa kalian mempercayaiku? Ini maksudnya Rasulullah itu ngetes dulu sebelum menyampaikan isi dakwahnya. Percaya nggak sih dengan saya gitu ya? Maka ternyata seluruh jamaah di sana menjawab, ya, kami belum pernah melihatmu berdusta. Ya, termasuk orang Quraisy pun mengiyakan bahwa memang Rasulullah ini pernah dapat gelar juga, namanya gelar Al-Amin, orang-orang yang dapat dipercaya. Maka Rasulullah pun langsung menjawab ketika dijawab tadi bahwa mereka percaya. Rasulullah pun langsung bersabda, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian, Masya Allah, dan sebelum siksaan yang sangat pedih itu datang. Faqala lahu, maka kemudian dari Masya Allah faqala lahu ammuhu Abu Lahabin. Faqala lahu, maka langsung ada yang merespon. Siapakah yang merespon ini? Ini adalah paman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, berkatalah kepada beliau, kepada Rasulullah, ammuhu, pamannya, yaitu Abu Lahabin, yakni yang bernama Abu Lahab. Apa perkataannya Abu Lahab? Tabballaka ya Muhammad, celakalah engkau wahai Muhammad. Alihada jama'atana, apakah hanya untuk ini saja kau kumpulkan kami? Alihada jama'atana, apakah hanya untuk ini saja kau kumpulkan kami? Maka fa'anzalallahu fi haqqihi suratul Lahab. Kemudian setelah Abu Lahab ini yang merespon dengan perkataan yang sangat keras sekali, maka Allah pun turunkan firman-Nya, yakni Quran surah Al-Lahab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tab. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang diusahakannya. Kelak dia akan memasuki api yang bergejolak, maksudnya adalah neraka. Begitu pula istrinya, hammalatul hatab, seorang pembawa kayu bakar. Maksudnya di sini pembawa kayu bakar itu maknanya adalah penyebar fitnah. Kayu bakar itu kan kayak api itu
mudah untuk apa? Ya merembet kemana-mana gitu ya. Kenapa disebut sebagai istrinya ini pembawa kayu bakar? Karena istri Abu Lahab ini seringkali berjalan, di setiap perjalanannya seringkali mengumpat menuduh bahwa Rasulullah SAW ini adalah seorang pendusta. Dan itu dilakukan di setiap perjalanannya dan juga di setiap perkumpulan-perkumpulan ya para kaum wanita. Maka disebutlah di sini dalam ya Quran surah Al-Lahab ini disebut hammalatul hatab. Ya, istrinya Abu Lahab ini sebagai pembawa kayu bakar, sing tukang ngompori, tukang manas-manasi gitu ya. Fi jidha hablum mim masad, dan di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Masya Allah. Maka turunlah pula kepada Rasulullah SAW firman Quran surah Asy-Syura ayat 214. Wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Jadi Rasulullah SAW ini ya setelah tadi menyerukan secara terang-terangan, baru dimulai ternyata langsung ada perlawanan dari saudara dekatnya sendiri. Siapa? Pamannya sendiri. Wa anzir ashiratakal aqrabin, Quran surah Asy-Syura ayat 214. Kemudian Allah pun perintahkan kepada Rasulullah untuk segera ya berdakwah, memberi peringatan kepada keluarga terdekat terlebih dahulu. Jadi yang dimaksud di sini kerabat terdekat itu siapa? Ialah ya cucu-cucu dari Abdul Manaf, yakni Bani Hashim dan Bani Muthalib, Bani Naufal dan juga Bani Abdisyam ya. Dan ayat lanjutannya dari Quran surah Asy-Syura 214 ini ya di 215, rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman, dan jika mereka mendurhakaimu, katakanlah inni bari'um mimma ta'malun, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi Rasulullah langsung mengumpulkan, dari perintah ini Rasulullah langsung mengumpulkan seluruh kerabat-kerabatnya, wabil khusus yang dari satu Bani ya Abdi Manaf, yang di dalamnya ada Bani Hashim ya, tadi yang kita sebutkan ada Bani Hasim, ada juga ya Bani Muthalib, Bani Naufal, Bani Abdisyam. Ini semuanya masih cucu-cucu dari Abdi Manaf. Kemudian Rasulullah setelah mengumpulkan, Rasulullah ini menyeru dengan seruan yang sangat lembut sekali. Sesungguhnya seorang pemimpin tidak akan berdusta terhadap kaum kerabatnya sendiri. Jadi ini maksudnya Rasulullah ini ya cara dakwahnya tuh nggak langsung to the point dulu, tapi pakai ya pendekatan yang Masya Allah luar biasa. Sesungguhnya seorang pemimpin itu tidak akan berdusta kepada kaum kerabatnya. Wallahi, seandainya semua manusia itu berdusta, aku tidak akan berdusta kepada kalian. Dan seandainya semua manusia itu menipu kalian, aku tidak akan mungkin menipu kalian. Wallahi, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian secara khusus dan untuk umat manusia seluruhnya. Wallahi, sungguh kalian pasti akan mati sebagaimana kalian itu tidur, dan kalian pasti akan dibangkitkan kembali sebagaimana kalian bangun dari tidur. Niscaya hisab itu akan datang sesuai dengan apa yang telah kalian lakukan. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, keburukan akan dibalas dengan keburukan, dan sesungguhnya surga itu abadi, neraka itu abadi. Maka setelah kaum mendengar perkataan Rasulullah ini, ya, semuanya itu meresponnya itu dengan baik, dengan lemah lembut, kecuali satu. Karena tadi kan yang undangannya kepada Abdi Manaf, maka di dalamnya ada Bani Abdul Muthalib. Di dalam Bani Abdul Muthalib ada juga di situ Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Jadi semuanya lemah lembut ketika merespon apa yang diserukan oleh Rasulullah, kecuali satu. Siapa itu? Abu Lahab. Abu Lahab langsung berkata begini, tangkap dia sebelum nanti bangsa Arab akan bersatu untuk menangkapnya. Dan apabila kalian mau menyerahkannya, ya mau menyerahkannya, ya Masya Allah, itu lebih baik. Tapi apabila kalian mau justru mengikutinya, berarti kalian hina. Dan apabila kalian mempertahankannya, niscaya kalian akan kami perangi. Nah, di saat Abu Lahab lagi kenceng-kencengnya ini, yang nyerang Rasulullah SAW, maka muncullah paman Nabi yang lain yang bernama Abu Thalib ya, bin Abdul Muthalib. Beliau langsung menjawab, wallahi, demi Allah, kami akan mempertahankannya selama kami masih hidup. Kami yang akan membelanya. Maka seketika semua tadi keluarga dari Bani Abdi Manaf tadi
seketika langsung bubar. Maka setelah itu Rasulullah pun kembali berdakwah secara terang-terangan lagi. Kenapa? Karena di situ langsung dibela oleh tadi siapa namanya? Abu Thalib, ya, masya Allah. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menyerukan ya kalimat-kalimat yang masya Allah, demi Allah, wahai kaum Quraisy, sesungguhnya kalian telah menyimpang dari agama nenek moyang kalian Ibrahim. Ketika muncul ya seruan-seruan Rasulullah ini, ternyata ini membuat orang-orang Quraisy yang fanatik dengan ajaran-ajaran nenek moyangnya itu merasa terbakar emosinya. Maka ya dari kalangan ya kaum Quraisy ini bersegeralah mereka menuju paman Nabi lagi. Untuk apa? Ya, untuk ya melepaskan perlindungan, nego kepada Abu Thalib agar tidak lagi ya keponakannya itu atau anak angkatnya Abu Thalib itu yang bernama ya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini ya kembali terus-terusan ya. Jika tidak maka nanti akan dibunuh. Maka ketika ya diberikan informasi seperti itu, paman Nabi yang bernama Abu Thalib ini ya menyampaikan, memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ya aku mohon agar engkau itu memelihara dirimu dan janganlah engkau membebani diriku dengan hal-hal yang diriku tidak mampu melakukannya. Ini katanya Abu Thalib kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar perkataan itu Rasulullah langsung sedih. Rasulullah menduga bahwa pamannya ini tidak lagi sayang dengannya. Maka kemudian Rasulullah menjawab, demi Allah paman, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku supaya aku meninggalkan seruan ini, dakwah ini, perkara ini, maka aku tidak akan melakukannya sampai Allah itu memenangkannya dan aku binasa karena membelanya. Maka setelah ya itu Rasulullah meneteskan air matanya, lalu dipanggillah oleh Abu Thalib, wahai keponakanku, kemarilah ya menghadap kepadaku. Sesungguhnya ya aku tidak akan menyerahkan dirimu kepada mereka. Pergilah dan katakan sesuka hatimu. Masya Allah. Maka mulai dari situlah ya Rasulullah kembali semangat kembali. Masya Allah, dakwahnya sangat luar biasa. Dan dengan seiring itu nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan yang akan datang tentang mulai hadirnya cobaan ujian yang sangat luar biasa dari para ya orang-orang Quraisy kepada Rasulullah, mulai dari penolakan, penghinaan, siasat-siasat yang diberikan oleh orang Quraisy kepada Rasulullah, dan ketika nanti Rasulullah tidak mempan, diberikan ujian sangat luar biasa, godaan, tawaran dan sebagainya, maka nanti akan diuji siapa? Pengikut-pengikut dari ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertama ini nanti akan setelah mulai terang-terangan pasti penolakannya adalah keras, kemudian mulailah nanti ada perlawanan, tapi masih kepada sosok ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mempan dengan berbagai strategi oleh orang Quraisy, maka nanti mulailah para pengikut-pengikutnya Nabi Muhammad mulailah dihadirkan ujian demi ujian satu persatu terkait dengan ujian keimanannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa semakin menambahkan keimanan kita, menambahkan kita semakin cinta dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Betapa perjuangannya menyerukan ya ajaran agama ini tidak mudah. Dan ketika saat ini kita dimudahkan untuk bisa ya menjemputnya, untuk bisa memperdalamnya, maka jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Dan ketika Rasulullah SAW ya pernah ngendikan, sesungguhnya kita itu akan dikumpulkan nanti di akhirat bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Maka siapa saat ini yang kita cintai? Hari sejenak coba kita renungkan, siapa yang saat ini kita cintai, yang seringkali kita eluk-elukan, kita tonton, kita dengar ya. Maka cobalah mulai kita men-switch, kita kembali lagi untuk semakin mencintai sosok yang sangat mulia, kekasih Allah yakni baginda Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah kita ya akan mendapatkan keberkahan untuk kita pun nanti dapatkan syafaat, dan kita pun nanti bisa dikumpulkan di akhirat bersama dengan beliau pribadi yang sangat mencintai kita dan kita pun sangat mencintainya. Amin Allahumma amin. Baik, alhamdulillah ya, semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Jika ada satu hal yang belum benar ya semata-mata murni kesalahan saya. Jika ada suatu hal yang benar, yang hak, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kami kembalikan sepenuhnya ya kembali kepada Pak Sairin
Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Engkau Maha Penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.